Sebelum acara kita mulai, seperti biasa saya ingin membacakan pantun terlebih dahulu. Langit gelap pertanda malam, anak-anak bermain ceria. Izinkan saya mengucapkan salam untuk Bapak Ibu yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Kepala Dinas Kesehatan Provinsi ataupun yang mewakili, yang kami hormati Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes ataupun yang mewakili, yang kami hormati Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, dan Bapak Ibu yang kami hormati Koordinator Imunisasi Sewilayah Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes. Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul dalam acara validasi data imunisasi kejar Kabupaten Brebes, program INE fase 2 kerjasama Politekkes Kemenkes Semarang. Salawat serta salam kami curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang insya Allah akan memberikan syafaatnya di hari kiamat besok. Amin ya rabbal alamin. Baiklah Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum acara kita mulai, perkenankan saya untuk membacakan susunan acara sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan. Kedua, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. 3, sambutan-sambutan. 4, penyampaian materi. 5, validasi data sasaran imunisasi kejar INE fase 2 seluruh puskesmas di wilayah Kabupaten Brebes. Dan ke-6, penutup. Baiklah, berharap acara pada hari ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Marilah kita buka bersama dengan bacaan basmalah. Selanjutnya yaitu menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan untuk berdiri. Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang akan disampaikan oleh Ibu Sri Widiati SKM MKes. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin berdiri deh Bapak Ibu dan Pak Dokter. Baik, saya mewakili Ibu Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat. Saya selaku Koordinator Pengabdian Masyarakat. Izinkan saya untuk memberikan sambutan terkait kegiatan pada pagi hari ini. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes, Bapak Adi beserta jajarannya. Kepala Bidan aja. Baik, atau yang mewakili, diwakili Bapak Adi, Kepala Bidan. Yang terhormat Ibu ini Syih Marini SKM. Beliau dari Dinkes Provinsi Jawa Tengah, sekaligus nanti akan beliau sebagai kepala bidang ya Bu, pelaksana ya, fungsional program imunisasi. Kemudian kepada seluruh para pemegang program imunisasi di Puskesmas Kabupaten Brebes,
beserta teman-teman sejawat yang bagian program Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes. Semarang sebagai perpanjangan tangan dari Kementerian Kesehatan untuk memikul sama-sama tanggung jawab memastikan kualitas pelaksanaan program, khususnya program imunisasi, termasuk dalam hal validasi data imunisasi kejar. Kemudian mengapa validasi ini dilakukan? Karena sesuai dengan Perpres nomor 72 tahun 2021 yang salah satunya ditegaskan bahwa cakupan imunisasi dasar lengkap pada balita adalah salah satunya adalah indikator kunci penurunan stunting. Jadi Kabupaten Brebes ini meningkat dan angka stuntingnya juga menurun. Kemudian di dalam petunjuk teknis INAI juga untuk pelacakan sasaran imunisasi, kemudian pelaksanaan imunisasi kejar, kemudian edukasi masyarakat juga nanti kita bersama-sama bersinergis dengan Dinas Kesehatan yang ada di Kabupaten Brebes. Demikian saya akhiri dengan ucapan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Poltekkes Semarang yang dalam hal ini diwakili oleh Ibu Sri Widiati SKM Menkes. Yang kami hormati Kepala Dinas Provinsi Jawa Tengah yang diwakili oleh Mbak Eni SKM. Yang kami hormati dan banggakan teman-teman Korim se-Kabupaten Brebes. Mungkin ini adalah pertemuan yang kesekian kali dalam 1 bulan. Mungkin belum juga lihat saya, tapi yang punya gawe ini Bu Widi dan Mbak Eni nggih. Jadi sesuai tadi acaranya kita kejar, ya saya harapkan kita juga kuat untuk ajak kejar-kejaran. Ya, teman-teman bisa mengikuti acara dari awal sampai akhir nanti dengan baik dan bisa mendapatkan manfaat dari pertemuan ini. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Widi dari Poltekkes Semarang yang kami hormati Bapak Kepala Bidang P2P Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes dan juga Mbak Neni dan juga dari tim Puskesmas se-Kabupaten Brebes ya, di 38 ya Mbak ya, pengelola program semua ya. Alhamdulillah ini Brebes itu ada bapaknya. Biasanya kalau pertemuan imunisasi itu semua perempuan. Ini ya perempuan, di sini ada bapaknya, ada 5 ya. Yang lainnya itu perempuan semua. Ya Bapak dan Ibu, saya tuh mendapat tugas dari Bu Widi kemarin sore ya Bu ya. Saya harus kesini Pak, padahal sini ada Pak Adi, ada Mbak Neni. Nah saya dari perintah Bu Kapit ya saya nggak berani nolak. Saya tuh kalau Bu Kapit nolak, gitu aja nggak bisa menolak. Ya saya berangkat, saya bilang gitu ya. Ya mohon maaf tadi juga kalau saya disambi-sambi ya. Sebenarnya untuk teman-teman puskesmas kalau imunisasi kejar dan imunisasi itu ahlinya Bu sebenarnya. Ya, dan juga untuk PD3I saya kira juga teman-teman sudah hafal semua karena ini yang puskesmas yang di Brebes itu kan sudah pakar-pakar semua ya. Ada yang pernah dilatih? Ada yang belum pernah dilatih? Imunisasi yang baru-baru ada? Oh yang baru banyak? Oh separuh ada? Gratis dan tidak berbayar. Nah logistiknya juga kalau logistik imunisasi seperti apa? Vaksin dan juga mungkin sarannya itu lemari es dan lain-lain itu memang pengelolaan mahal sekali. Kalau di swasta itu kan juga ada untuk program imunisasi, tapi kalau swasta itu kan dia imunisasinya imunisasi mandiri. Nanti saya ingin juga akan menyampaikan tentang penyetaraan imunisasi mandiri dengan imunisasi program. Ya. Selama ini jenengan kan dikejar-kejar target, gitu. Target Pusdatin itu mungkin jauh lebih tinggi dibandingkan real, iya enggak? Selisihnya berapa? Banyak. Nah, kalau Puskesmas
Kalau Pusdatin itu dasarnya adalah jumlah penduduk yang mandiri. Mandiri juga vaksinnya mungkin ada sedikit perbedaan dengan program, ya. Tapi kalau mungkin yang di luar itu, yang rumah sakit, klinik swasta pakai program, jelas mungkin tercatat di puskesmas. Tapi yang mandiri, apakah sudah tercatat di tempat jenengan? Sudah. TD, dan ini kalau TD itu harus di screening dulu. Jenengan kalau misalnya ada ibu hamil datang harus di screening dulu. Kalau dia statusnya sudah T5 ya tidak perlu diberikan. Tapi kalau statusnya baru T4 atau T3 dia harus diberikan lagi suntikan TD gitu ya, karena paradigmanya itu sekarang bukan imunisasi dasar lengkap, tapi paradigma kita adalah rutin lengkap. Jadi mulai bayi, baduta, bias, WUS, ya. Bumil kan termasuk dalam WUS, wanita usia subur, ya. Jadi kita mulai dari bayi sampai lahir. Nah, untuk ibu hamil kenapa kok harus diberikan vaksin kira-kira? Nopo Bu? Kira-kira kok ibu hamil kok diberikan TD? Ya, jadi pada saat ibu hamil melahirkan itu bayi dan ibunya itu dia insya Allah bisa terbebas dari tetanus gitu, sehingga tapi tetanusnya itu dia statusnya harus T5 gitu. Kontrol di puskesmas kan diperiksa juga itu HbSAg-nya. Nah, HbSAg-nya diperiksa. Kalau ternyata ibunya kok positif, berarti anaknya itu selain diberi panglipatitisol ditambah dengan HbIg atau HbHep itu. Kita bagi dua. Ini kita bagi dua. Misalnya dia sasaran 1 tahun itu misalkan ada 5.000, berarti separuhnya berarti 2.500. Nah, untuk zero dose-nya itu sasaran Pusdatin kita kurangi dengan data capaiannya sampai saat ini. Itu kita bagi dengan sasaran yang asik per 5-6 bulan ini, yaitu kan ada sekitar 8.000. Barangkali kalau itu kan namanya update data ya, mungkin setiap ini nanti akan berubah karena semakin jalan bisa berkurang, bisa bertambah. Kalau DPT-nya banyak yang tidak divaksin otomatis bertambah. Tapi jenengan semakin banyak anak yang diberikan DPT 1 ya itu nanti zero dose-nya akan berkurang. Begitu Mbak Juni. Terima kasih Bu. Yang asiknya memang terus terang Kabupaten Brebes itu belum bisa nopo nggih sepenuhnya sama dengan yang real, karena masih gapnya itu masih banyak. Jadi kalau tahun 2024 itu kalau kita berdasarkan capaian real itu sekitar 2.480, itu seperti yang sudah diisi di link Kemenkes yang teman-teman isi yang ini nggih, yang manual, karena kan kami diminta data juga nggih. Berarti itu datanya data real ya? Nggih, kalau yang link Kemenkes kan real nggih, capaian nggih. Kemudian kalau yang berdasarkan yang tahun 2025 ini kami juga asiknya kan banyak kendala Bu. Ini terus terang teman-teman itu sudah menginput tapi banyak yang belum muncul di dashboard, bahkan nopo nggih sudah berbulan-bulan nggih. Jadi akhirnya di puskesmas kota ya Bu ini swasta memang peranannya lumayan untuk laporan laporan imunisasi. Setelah tadi penayangan mungkin yang kedua kali ya, saya pernah juga lihat penayangan tentang vaksin-vaksin yang di luar ini, tapi saya baru ngeh tadi ini ternyata banyak gitu ya Bu. Saya juga khawatir pengaruhnya ke situ juga dari capaian yang kemarin yang sebetulnya anak-anak sudah terimunisasi tapi bidan desa mungkin belum tahu ini vaksin apa gitu. Satu itu koreksi nanti saya juga sampaikan ke bidan desa dan di sini. Kemudian yang kedua, kita memang tidak semua pelayanan swasta itu membuka atau memberikan untuk memberikan data cuma-cuma. Jadi tetap kami masih menunggu Mbak Tin yang waktu itu. Jadi kalau misalnya kayak ke rumah sakit swasta yang memang betul-betul minta ada surat resmi dari dinas, ya Mbak Tin waktu itu saya pernah mengusulkan. Bahkan mungkin bukan cuma rumah sakit swasta, rumah sakit negeri pun minta itu gitu. Itu saya minta apa sih imunisasi dan lain-lain ya gitulah. Nanti kalau setelah itu nanti mungkin terus kita ada kesepakatan misalkan dari rumah sakit ini dia mau memberikan laporan kemarin kan
kebetulan kemarin itu kan ada beberapa kabupaten yang difasilitasi CAI itu mengundang semua rumah sakit Vaskes itu diundang semua ke kemana ke masing-masing kabupaten, terus kita sosialisasi tentang imunisasi dan lain-lain, dan itu nanti ada ringnya. Misalnya rumah sakit A, dia memberikan imunisasi mandiri apa saja disampaikan. Nah, nanti setelah itu sampai kesepakatan dia untuk melaporkan. Nah, laporankannya itu ada yang dari rumah sakit itu, kalau Semarang kan memang kota besar ya, banyak yang dia mandiri. Itu rumah sakit itu dia akan menginput sendiri asik. Jadi dia bisa pinjam akun puskesmas di wilayahnya. Yeah. Tepuk 2. Kita ulangi lagi. Cluenya tepuk tangan. Tepuk tangan 3. Tepuk 2. Masih ada. Tepuk tangan 2. Tepuk tangan 3. Oke, terima kasih tepuk tangan semuanya. Baik. Warahmatullahi wabarakatuh. Biar bosen tak apalah. Lanjut Mbak Ona pantunnya. Nanti aku pantunnya pasrah ke Mbak Ona aja lah. Siapin ya Mbak Ona. Yang kami hormati Bu Idi beserta tim dari Poltekkes Kemenkes Semarang, Bu Enisi Mahwarni dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah. Teman-teman semua yang berbahagia, selamat pagi, salam bugar. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam kegiatan validasi data imunisasi yang tujuannya kita akan mengejar kejar imunisasi ya. Dari data-data teman-teman yang sudah dibuat di puskesmas, di rumah mungkin sampai di koloni, kohortnya sudah dikompilasi ya teman-teman, sudah dapat data yang akan dikejar, sudah siap. Berapa persen yang belum terkejar, yang masih harus diimunisasi? Tidak terlalu banyak. Nah, ini yang dijawab sama Mbak Jatirokeh, jawabnya tidak terlalu banyak. Mudah-mudahan sama dengan teman-teman semua, tidak terlalu banyak. Pekan depan ada sepekan mengejar imunisasi. Ada juga bias Ibu, ada juga CKG. Nggak tahu ini teman-teman nanti mempersiapkan beserta tim di puskesmas seperti apa menjadwalkannya. Kabupaten Brebes Bu Widi kami sampaikan ini per hari kemarin ya. Kabupaten Brebes ini sasaran puskesmas yang sebelah sini ini berdasarkan sasaran Pusdatin. Kabupaten Brebes IDL baru 50,2%, kemudian yang Pusdatin 35,4%. Ini yang terendah dari Puskesmas Siwuluh 35,9%, yang paling tinggi Sidamulya. Yang merah masih banyak, ini di Kabupaten Brebes masih separohnya untuk IDL. Ya. Kemudian ini selisih capaian IDL yang belum diinput di ASIK. Ini berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 10 puskesmas saja yang memiliki selisih. Kalau yang ini inputannya sudah sampai di bulan Juli, capaian manualnya masih di bulan Juni. Ibu, ini yang ditampilkan. Jadi teman-teman memang sudah ada penginputan real untuk cakupan imunisasi di bulan Julinya. Kabupaten Brebes 42,1% dengan tertinggi ketanggungan. Kalau ketanggungan mintanya ditepui. Ya, tepuk tangan.
25,1 IPL-nya ya. Brebes 42,1 untuk cakupan kabupatennya. Selisihnya untuk IPL si tanggal lagi di tanggal Siwulu